Ini oke, lama juga nih. Woi, panjang banget ya kan. Oke. Peringatan terakhir. Kalau nggak angkat telepon juga, nggak pulang, gue bubarin nih meeting. Bubarin. Saya kesel Mas ya. Apa? Ya saya kesel posisinya. Bubarin. Tapi ini kata-katanya ini bubarin artinya adalah apa nih? Ya membubarkan saja. Apa? Membubarkan, membuat dia mereka pada pulang. Membubarkan. Iya. Oke, jadi intinya kamu ngebubarin itu orang-orang teman-teman kamu kan yang di situ? Ya, Jujur? Iya teman-teman saya. Tapi tunggu Mas ya. Oke. Jadi kamu akuin itu teman-teman kamu? Iya. Iya. Jadi kamu nyuruh orang benar? Sebentar Kak. Oke, nggak apa. Kamu mengakui ini kamu nggak apa-apa nih, pengen mengakui sesuatu nih? Iya. Oke. Jelaskan. Ya jadi gini. Nyokapnya Vika udah nitipin ke gua. Udah berapa malam ini Vika meeting, rapat, itulah apalah pokoknya. Dia pulang jam 3:30, jam 5. Udah sekali gue bilangin oke, dia nggak mau nurut. Tapi udah 3 kali kayak gini, kamu malah. Oh, tapi aku kan masih bisa ngatur jam pulang aku. Tapi kamu nggak bisa seenaknya gitu dong. Mama kamu kasihan. Ya tapi kan aku nggak terlalu berlebihan juga lah pulangnya. Ya pokoknya kan intinya aku cuma nyuruh ngebubarin. Oke, kenapa Natali? Jadi ini ide. Kenapa nggak dari tadi aja sih lu ngomong kalau itu salah lu? Kenapa lu berbelit-belit gitu? Harus selalu nutupin kesalahan lu. Gue kira Ya lu karena temen gue cuma doang. pengen cewek gue pulang doang kok. Lu tau nggak efeknya itu ke adik gua kayak gimana? Ah? Kenapa? Oke. Gue nggak nyuruh buat mukulin, ngeroyokin. Iya tapi yang udah kayak gimana? Yang udah dapetnya kayak gimana adik gua? Ya jangan salahin gue dong. Mungkin ada orang lain yang ikut. Oh, gimana? Oke, jadi lu nyuruhnya apa? Saya maksudnya cuma Jujur. membubarkan, bubarin anak-anak di situ. Di Dengan Tebet, cara Sarjo. gimana? Dengan cara dia suruh pulang. Soalnya ada cewek gue tuh di situ. Ya. Ya udah begitu. Nah, Terus ini gue dengar kabar adeknya. Nah ya biar lu tahu karena ulah lu jadinya kayak gimana. Pikir panjang lah, Ya. kalau mau ngelakuin apa-apa. Ya kan ya, gue emang nyuruhnya cuma ngebubarin, gue nggak nyuruh. Nah ya tapi jadi hasilnya apa kayak setahu lo gimana? apa dulu jadi tuh? Kenapa bisa jadi begitu? Ya mungkin teman-teman gue kali. Atas perintah siapa? Nggak mungkin dong teman-teman lo bisa kayak gitu kalau nggak ada yang nyuruh. Ya mungkin ada kata-kata Bobby yang nggak enak buat dia. Kan gue nggak ada di posisi. Oh, mungkin bubarin habis itu nanti ada provokatif, Iya. provokator gitu. Iya. Ada nggak, Bob, kata-kata lo yang nggak enak di situ? Ya saya cuma Jujur sekarang lo jujur juga. Iya jujur saya cuma jelasin doang. Nggak usah terlalu berisik di daerah Oh, lo sini. negur mereka, Iya terus? nggak usah terlalu berisik di daerah sini. Gue anak-anak gue lagi pada meet. Tolong hargain dulu. Udah. Yakin lo nggak ngomong sesuatu yang membuat Enggak. kepancing emosi? Enggak. Terus ada satu orang diri ngomong-ngomong kasar apa gimana nggak dia langsung jawab gue aja gitu nggak taunya. Dia yang satu orang itu jawab panas apa gimana temen-temennya pada ikut-ikutan langsung. Oke, jadi udah clear nih ya, sebetulnya. Oke. Gimana Umi? Oh, Bos. Iya. Berarti yang nyuruh itu dia tuh, si Gardu. Tapi nyuruhnya Gar. bukan nyuruhnya cuman bubarin tuh biar nggak suruh pulang gitu kan? Iya, tapi kan walaupun nyuruh begitu doang, pemikiran orang yang disuruh kan macem-macem, Bos. Iya. Ya kan terbukti si Neng Sarah, ya kan? Tadi matanya sampai bengkak begitu. Gardu. Siapa sih? Dandu. Lu asal tahu ya, nyuruh orang kepada sesuatu yang jelek, itu dosanya sama pelakunya sama yang nyuruh. Terus menyuruh orang ke sesuatu yang bagus, itu juga pahalanya sama dengan yang melakukan. Gitu loh. Jadi kalau mau nyuruh-nyuruh jangan yang kayak begituan. Nyuruh-nyuruh aja misalnya nenek-nenek nih ya, lu suruh misalnya, "Mak, ngajinya biar beneran." Nah, itu namanya nyuruh yang cakep. Lah kalau nyuruh begitu lah kan kesian itu namanya babak belur begitu. Dengerin juga bocah-bocah nih. Gue kesel banget tahu anak-anak zaman sekarang mah. Kayaknya rumah ini banget ya. Lah zaman kayak gitu masih gentayangan aja di mana-mana. Dengerin dulu. Woi, dengerin dulu. Nenek-nenek jangan kegirangan dulu. Tuh bocah begitu itu juga kan karena kurang pengawasan dari kita nenek-neneknya. Iya. Ya Allah. Oh, jadi Mi kalau misalnya kita nyuruh yang jelek itu sama juga sama yang melakukannya dosanya. Sama, iya. Tapi kalau kita nyuruh yang bagus sama dengan Pahalanya sama dengan si pelaku. Ya udah Mi,
Ayo Mi, Apa? beramal Mi. Ah? Beramal Gi. Beramal. Beramal. Iya entar. Kayak nyuruh dari sama, pahalanya sama ya? Iya, itu artinya yang nyuruh sama yang pelakunya pahalanya sama gitu. Tapi Oh, kalau gitu saya nggak usah beramal, nyuruh-nyuruh orang aja ya. Bos, dengerin dulu. Dengerin dulu. Bukan harus hanya menyuruh begitu, Bos. Kalau kita cuma nyuruh gitu tapi kita nggak ngerjain sama aja dong kita calo. Tahu calo nggak? Calo itu kan ngajak orang, ayo Kampung Melayu, Kampung Melayu. Orang suruh naik semua ke Kampung Melayu. Lah calonya tetap aja di Pulau Gebang. Ya. Iya kan? Nggak begitu yang dimaksudkan gitu loh. Oke. Jadi ini menurut Umi salah ya? Ya, Oke. salah semuanya itu bocah. Ya. Kalau pulang kata paginya saya mah, salah. iya. Nyuruh Dan bubarin dulu salah. nih si Sarah, salahnya apa? Kenapa malam-malam kagak cepet pulang? Iya. Si Sarah, Natali, lah lu bukan yang bonyok, kenapa lu dari tadi gue dengerin nyerocos saja? Lah dengerin dulu yang lain penjelasannya. Tuh udah mau ngomong lagi, ntar dulu. Ya. Ya. Lu tuh lagi tuh yang jambul rambutnya. Bobby, lah lu mah jadi ketua geng jangan kebangetan ngekang begitu. Lah kalau misalnya kagak boleh pegang handphone, sewaktu-waktu ada yang perlu, misalnya keluarga ada musibah. Bagaimana yuk? Ya kan Hah? Lah iya, terus kenapa? handphonenya kan di ada di depan kita. Kalau ada telepon atau apa masuk kan kelihatan. Lah, lu juga kagak bisa begitu, coy. Lah, anak orang mau lu atur begitu. Kan kalau kayak gitu kan selama kita meeting doang. Oh, selama meeting doang. Sesudah itu nggak apa-apa. Tapi Ya kalau si meetingnya Danu sampai jam masalahnya 3:30 udah pagi banyak, loh. dari tadi udah gue bilang. Dia nyuruh-nyuruh orang untuk ngebubarin, walaupun niatnya cuma ngebubarin doang. Pikiran orang kan beda-beda. Salah tanggap ya, Mi, Iya, ya. salah tangkap. Itu Cik Idar juga salahnya. Apa? Salahnya Cik Idar, ngapa Cik Idar di situ kagak di sini? Oke, jadi gimana? Udah jelas, jadi ya bukan Dandu yang berbuat, tapi Dandu yang mengaku bahwa kamu yang menyuruh membubarkan. Ya, tapi saya nyuruh membubarkan, Mas. Iya. Ya tetap aja, dan sekarang gini, adik gua udah bonyok, udah hancur kayak kemarin tuh. Gua mau minta pertanggungjawaban lah. Lo minta pertanggungjawaban apa? Gua Ya, nggak menurut ngelakuin lo apa-apa. aja lah. Lo masih nggak mau tanggung jawabin adik gue yang kemarin itu? Oke, rumah sakit. Gue yang ganti biayanya. Aduh ya Allah. Segampang itu kali ya? Cuman kayak gitu doang. Cuma kayak Hah? gitu doang. Lo mau Tanggung apa jawab lagi? lo. Motor gue gimana? Motor gue Sebentar, hancur juga Bob, gara-gara satu. lo. Lah, Oke, satu. Oke. Silakan, Dandu. lalu pikir gue kena omel bokap nyokap. Nggak tahu masalahnya gara-gara apa. Tiba-tiba gue tahu ternyata yang ngelakuin teman sendiri kayak gini. Terus gue dilarang-larang keluar. Oh, ya. Gimana? Terus lo bisa balikin kepercayaan nyokap bokapnya dia sama gua? Ya bagus lah kalau bokap lu ngelarang lu keluar pagi. Maksudnya kan jadi nggak percaya lagi. Jadi kan, Nggak percaya lagi. iya kan emang dari awal Ya udah, tapi kan di sini jujur. udah jelas lo tidak melakukan kesalahan apa-apa, ya kan? Oke. Ya, oke. Jadi apa? Dandu apa nih? Tentang bentuk pertanggungjawaban kamu nih? Saya bakalan ke rumahnya Sarah. Mungkin kepercayaan saya nggak bisa balikin atau nggak tahu lah gimana Iya. ya. Intinya saya udah inisiatif. Besok gue bakal ke rumah lu sama teman-teman gue. Gue bakal jelasin gimana. Oke, nah itu gentle, good, bagus. Cakep tuh. Udah. Ya. Itu mah motor saya. Apa? Motor saya. Motor kamu. Silakan gimana, Bob? Apa kamu Motor mau kenapa bayar lagi? bayar Motor gue kredit motor hancur dia mungkin? gara-gara kelakuan lo. Kelakuan gue kenapa? Iya, yang Gue di pasti. puncak, Bob, jam berapa itu? Ya temen-temen lo gimana? Kan itu lo yang suruh gue. Pokoknya lo mesti tanggung jawab, motor gue harus bener.